saya kerja, penting pulang untuk biaya sekolah di Maranatha. Anaknya baik sekali. Baik sekali. Sayang ke saya, benar-benar sayang, sampai hari ini tidak pernah meninggal ke saya. Manitu supila. Boleh nyanyi? Perasaan. Jadi penyanyi. Annoying. Kalau di rumah saya manggilnya mama. Cuman kalau lagi bercanda ya apa aja sih. 30 Mei 1954. Makan, itu juara. Macem-macem hampir semua suka, cuman yang pasti sampai hari ini kadang nggak bisa di stop itu kayak risoles yang gitu-gitu. Banyak sih. Saya sih ya sederhana aja, apa aja yang disiapin sih saya makan. Karena saking banyaknya dan kita simple sih, jadi nggak terlalu care enough untuk itu. Ya ibu yang baik, kuat. Ya begitu. Banyak sih hal-hal baik. Waktu kecil ya bersyukur saya ada orang tua yang sangat baik dalam memfasilitasi dan mendidik saya. Kalau yang paling saya ingat itu dari mama, saya jujur favorite sekali sama Mickey Mouse. Terus waktu itu mama saya, karena papa buka toko itu deket sama, kalau di Solo namanya Singosaren Plaza, itu sedang ada fair Disney tentang Mickey Mouse. Mama saya ajak ke sana jalan-jalan dan saya pengen sekali untuk beli itu Mickey Mouse karena memang pada saat saya kecil Mickey Mouse itu tidak sebanyak sekarang dan kalaupun ada itu datang langsung original dari asal gitu. Terus akhirnya saya pilih barang yang saya mau. Ya, mama akhirnya menuruti apa yang saya mau hingga ada satu kelas mug gambar Mickey Mouse. Setelah sampai rumah, saya nggak sengaja waktu pas pakai pecah. Dan ketika pecah ya pasti kecewa. Dan ketika saya disappoint, mama bilang, ya udah nanti kita bilang papa beli lagi nggak apa-apa pecah. Dan ternyata benar karena papa saya pun sangat sayang sama saya. Diturutin lah, dibeliin lagi sampai pecah itu 3 kali, nggak tahu kenapa. Hingga akhirnya yang terakhir itu akhirnya saya pakai hati-hati banget sampai akhirnya itu bermakna sekali dalam artian my mommy, my papa really loves me. Jadi pada saat itu seperti itu. Lalu sampai udah saya gede, waktu masih kuliah di kampus, di Indomaret ada gelas Mickey Mouse yang sama. Karena sejak pindah, barang-barang di Solo sudah ditinggalkan semua. Jadi saya nggak punya barang apa-apa yang terkait hal itu. Di Indomaret ada fair gelas gambar Mickey Mouse lagi. Waktu itu kondisi ekonomi kami udah berbeda dibandingkan waktu saya kecil. Jadi mama bener-bener beli itu gelas bener-bener dari keterbatasan uang yang mama milikin gitu loh. Tapi ternyata pulang-pulang bawa nih. Waktu itu saya udah lihat iklan, mama panggil saya noni sih kalau di rumah. Waktu itu saya udah lihat iklan gelas Mickey Mouse, cuman saya pikir udah nggak perlu juga sih. Kan kita perlu prioritas hal-hal yang penting aja. Tapi ternyata saya nggak nyangka pulang-pulang mama bawa itu gelas. Tadi mama pulang dari gereja atau dari mana gitu. Mampir ke Indomaret ada keperluan beli apa, lihat gelas ini Mickey Mouse kesukaan kamu, akhirnya mama beli. Saya pikir, loh padahal uang kami saat itu terbatas. Hal yang kayaknya nggak perlu juga sih untuk dibeli. Buat saya nggak begitu, ya kalaupun suka cuman nggak harus selalu diturutin, bisa dikesampingkan. Tapi ternyata mama saya menganggap itu penting dan ngebeliin untuk saya, bahkan sampai hari ini masih saya pakai gitu. Kedekatan dari kecil cukup dekat, dalam artian bahwa saya lahir prematur. Mama, keluarga sering banyak cerita gimana mama merawat saya dari kecil sangat apik sekali. Dan waktu itu teknologi gak secanggih sekarang, jadikan saya bisa memahami dari cerita-cerita
keluarga, cerita mama juga bahwa tidak mudah untuk merawat saya hingga bertahan sampai sebesar sekarang ini gitu. Jadi itu yang saya anggap kategori saya dekat sama mama. Perjuangan mama untuk besarnya saya tidak mudah sampai hari ini. Hanya saja memang dalam berproses, kita dua manusia, anak dengan ibu, walaupun dari asal yang tubuh yang sama pun kita tetap banyak proses konflik juga. Cuman kedekatan itu saya ukur dari yaitu tadi bahwa mama saya membesarkan saya sampai hari ini melalui proses yang sangat tidak mudah. Jadi apapun konflik yang harus kami hadapin sekarang dengan hal-hal tantangan hidup, saya tetap ingat bahwa mama saya mama yang paling baik. Dia sudah membesarkan saya dengan sebaik-baiknya, terbukti sampai hari ini saya masih bisa seperti ini karena gak lepas dari didikan kedua orang tua saya, terkhusus juga mama. 3 hal yang membuat saya sangat sayang sama mama. Ya saya gak akan ada kalau gak ada mama. Saya gak mungkin lahir kalau gak ada mama saya. Yang kedua juga, ya dengan penjelasan bahwa dari sejak proses lahir saya pun tidak mudah. Mama saya untuk menghadirkan saya ke dunia ini, lalu perjuangannya untuk besarin saya, mendidik saya, merawat saya. Bahkan setelah ditinggal oleh papa, saya harus kuliah. Mama saya berjuang kuat sekali hanya untuk never stop dreaming bahwa saya harus tetap sekolah sampai tuntas. Minimal saya tetap punya bekal untuk bisa mempersiapkan saya ke masa depan. Dengan segala cara daya juang mama saya bekerja hanya untuk menghidupin saya bisa kuliah sampai saya bisa kerja hingga saat ini. Itu benar-benar hal yang paling saya hargain. Dan yang ketiga adalah mama saya dengan papa saya akhirnya berjanji untuk setia. Dan mama saya membuktikan itu sampai hari ini, bahwa sejak proses papa saya sakit juga karena kena sirosis hati, mama saya setia sekali ngelayanin papa saya dengan segala perjuangannya juga sama yang sedang saya hadapin saat ini. Bahkan sampai meninggal pun di nafas terakhir papa saya nggak mau pergi karena hanya untuk menunggu mama saya janji, saya nggak akan nikah lagi. Anakmu juga anakku, aku akan besarin dia sampai nanti betul-betul bisa menjadi seorang manusia yang mandiri. Itu janji mama saya sama papa saya di nafas terakhir papa saya. Dan baru setelah mama saya ngucapin itu, papa saya mengangguk, rela untuk pulang, dipanggil Tuhan. Dan hingga saat ini mama saya setia menepati janji itu hal yang paling sangat saya hargai. Banyak sih, dari kalau sebelum sakit kita itu seperti teman sebenarnya. Bahkan teman-teman saya pun ketika saya ketemu sama teman terus mama tiba-tiba telepon, teman pernah ada komentar gini, kamu enak ya sama mama, kayak sama temen aja lo gue gitu. Jadi sebenarnya saya sama mama nggak ada yang ditutupin. Jadi dalam hal apapun selalu kita tukar cerita gitu. Istilahnya saya ada kejadian apa atau ada apa, jarang sekali saya nggak cerita. Karena memang dari kecil saya seperti itu, sama mama sama papa prosesnya seperti itu. Pernah kayak nilai dapat jelek, saya takut sembunyiin, tapi papa sama mama bilang nggak apa-apa, kasih tahu. Karena papa mama lebih marah kalau kamu sembunyikan, lalu tiba-tiba kamu sign palsu tanda tangan untuk ke guru, itu malah lebih marah. Tapi kalau kamu jujur, gak apa-apa, papa mama akan lihat, akan tanda tangan, tapi setelah itu kamu lebih baik. Jadi selalu udah terbiasa untuk open, terbuka untuk cerita apapun, dan itu selalu terjadi. Bahkan kadang mama yang cerita kayak sesuatu yang kejadian sama beliau juga cerita ke saya tanpa ada yang ditutupin juga. Cuman setelah mama sakit mungkin banyak hal juga, faktor yang berubah juga, mungkin ada pengaruh psikis juga satu sama lain. Saya juga banyak tekanan yang membuat saya mungkin mama untuk sulit cerita ke saya, atau sebaliknya mama juga ada perubahan dengan apa yang dihadapinya. Itu mulai kita
kita ada batasan-batasan untuk ada hal yang perlu diceritakan atau enggak gitu. Lagu sederhana, lagu Ya karena dia satu-satunya yang saya punya, mama itu satu-satunya yang saya punya. Kalau dikatakan sabar, dalam prosesnya kenyataan ibu sendiri tahu bahwa ya manusia nggak luput dari kesalahan, nggak luput dari marah, nggak luput dari keliru. Realitanya begitu. Jadi dibilang sabar banget nggak juga. Cuman kalau saya bertahan sampai hari ini karena memang dia satu-satunya, mama itu satu-satunya yang saya punya saat ini. Dan itu hal yang paling berharga buat saya karena saya di tengah kesibukan saya kerja, saya bisa achieve apapun itu. Bahkan sejak peristiwa mama jatuh pertama kali aja, saya bilang saya punya tabungan berapapun, ketika mama harus di-deliver masuk ke ruang operasi, bangun kembali atau enggak, itu benar-benar saya bilang nggak ada artinya kalau nggak ada mama. Saya punya apapun kalau nggak ada mama nggak ada artinya. Bahkan saya semangat kerja sampai beli rumah sampai ini semua untuk mama. Kalau mama sampai nggak ada, udah hilang semua spirit saya sebenarnya gitu. Jadi she is my only, karena memang sejak papa saya nggak ada, saya juga udah pernah sharing waktu pas sosmed sama Kak Lucia bahwa sejak papa saya nggak ada, full cinta saya yang tadinya kebagi untuk mama dan papa, saya satuin semua hanya untuk mama. Apapun proses konfliknya, apapun kejadiannya, saya bilang mama saya tetap yang terbaik. Aku nggak akan pernah lihat sisi negatif mama saya. Dia tetap yang paling baik. Karena sampai saat ini saya ada juga karena beliau. Ya, sejauh ini saya hanya berusaha realistis, jalanin apa yang ada semaksimal mungkin yang saya bisa coba. Terlepas dari kekurangan dan kekeliruan saya terus belajar untuk perbaikin. Kalau yang pengen banget beli rumah untuk mama, ya meskipun hanya pondok kecil sederhana, setidaknya sudah. Ya, belajar jadi anak yang lebih baik, lebih saleh, ya itu aja sih. Dan sampai sepanjang hidup nanti gak akan pernah melakukan hal yang mempermalukan nama orang tua atau keluarga, itu aja. I love you. No one else, nothing more. Ya, yang masih saya harus lakukan hanya berbuat aja sih, lebih dari sekedar berkata. Dan jangan menyerahlah gitu, harus tetap kuat seperti mama yang seharusnya, yang pernah saya kenal dulu. Ma, look at me, lihat aku dong. apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu karena semakin kuat, semakin ngerti sama mama. Ya, tercinta, hanya mama minta maaf kalau malah jadi ibu tidak sempurna, tidak menyenangkan hatimu, tidak bisa menyenangkan cita-citamu, banyak kekurangan, ya mohon maaf. Ya nak, kamu sebagai anak yang bakti, yang baik, terus dilanjutkan. Buat mama, biar Tuhan selalu memberkatimu. Segala apa yang kau kerjakan berhasil. Ya Tuhan, jangan jadi orang sombong. Harus jadi orang yang penuh kasih dengan semuanya. Itulah pesan mama. Kalau mama ada sampai mama sungguh ku sayang padamu, mama. Kamu jangan jadi orang rusak, harus jadi orang yang baik. Meskipun kamu cuma sebatang kara, tapi ingat masih ada Tuhan di sampingmu, selalu menyertaimu. Jadi apa yang
amplas kan harus melihat Tuhan Yesusmu yang begitu mulia. Kamu harus nyuntuh seperti dia. Ya Ratna, jangan lupa pesan mama jadi orang yang baik. Sama-sama Mama. Saya juga minta maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, kekilafan selama ini. Ya begitulah apa adanya saya, keterbatasan saya sebagai anak. Semoga ke depan saya akan belajar untuk lebih baik lagi seperti pesan Mama. Mama semangat kuat seperti Mama yang selalu saya kenal. Selalu berharap Tuhan kasih kesempatan Mama umur panjang untuk terus menemani kita hidup sama-sama sampai nanti. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk Mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu.